wakilin Afin di dalam dan di luar pengadilan. Bayangin deh, Anda datang ke Mahkamah Konstitusi, pengadilan tertinggi yang bisa ngebatalin undang-undang, bawa beban harapan dari ribuan orang, tapi status si pembawa pesannya aja masih bikin hakim bingung. Agak disayangkan ya persiapan proseduralnya. Ditambah lagi nih, ada temuan yang lumayan bikin ngernyit dahi dari hakim. Akta notaris pendirian perkumpulan Fine ini, ternyata baru banget dibuat tanggal 13 Januari 2026. Dan baru disahkan Kementerian Hukum itu 2 hari kemudian, 15 Januari 2026. Organisasi ini tuh ibaratnya baru seumur jagung. Mungkin baru beberapa minggu usianya pas ngajuin gugatan segede ini. Nggak heran kalau majelis hakim jadi sangat teliti soal legal standing mereka. Tapi tembok proseduralnya nggak berhenti di situ aja. Ada lagi yang lebih parah ya? Ada teguran serius dari Hakim Dr. Ridwan Mansur soal ancaman nebis in idem. Nebis in idem. Buat Anda yang mungkin belum familiar sama istilah hukum ini, secara konseptual artinya sebuah perkara itu nggak bisa diadili untuk kedua kalinya kalau objek sama alasan gugatannya sama persis sama yang udah pernah diputus. Dan hakim secara tegas ngingetin kuasa hukumnya. Hakim bilang kalau Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini tuh udah diuji nggak kurang dari 10 kali di MK. 10 kali. Dan 8 diantaranya udah punya putusan final. Gila sih, ini fenomena yang luar biasa kalau kita renungin sebentar. 10 kali undang-undang yang sama digugat. Ini nunjukin ada keputusasaan psikologis yang masif banget di kalangan pekerja kontrak kita. Iya, nggak bayangin kelompok guru, tenaga medis. Ngumpulin dana secara swadaya, nyewa pengacara. Yoban dobrak pintu MK berkali-kali berharap ada satu celah argumen aja yang tembus. Dinamika psikologisnya emang bikin sedih, tapi di ruang sidang hakim cuma bisa berpegang pada dokumen dan argumen tertulis. Makanya hakim negur keras barisan kuasa hukum itu. Mereka ternyata sama sekali nggak nyertakin satu paragraf pun yang buktiin kalau perkara yang mereka bawa ini punya batu uji yang beda dari 8 perkara sebelumnya. Mereka nggak bikin matriks perbandingan sama sekali. Nggak ada. Tanpa matriks perbandingan yang jelas, ya hakim nggak punya dasar hukum lah buat ngebuka lagi masalah yang udah digembok. Dan masalah teknisnya ternyata makin fatal. Majelis hakim nemuin ketidaksinkronan antara posita sama petitum. Oke, biar kita lurusin istilahnya. Posita itu kan alasan-alasan rasional kenapa Anda mengajukan gugatan. Sementara petitum itu adalah apa yang akhirnya Anda minta buat diputuskan sama hakim, tuntutan akhirnya lah. Nah, hakim nyorotin kalau alur logika dari alasannya itu nggak nyambung sama tuntutannya. Malah, redaksi kalimat baru yang diminta pemohon buat diselipin ke undang-undang itu bahaya banget. Sangat bahaya. Mereka berpotensi melahirkan istilah administratif baru yang sama sekali nggak dikenal dalam ekosistem undang-undang ASN itu sendiri. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, minta hakim konstitusi buat ngadopsi frasa baru, itu sama aja nyuruh mereka bikin aturan dari nol ya. Betul. Hakim konstitusi itu tugasnya sebagai negatif legislator. Negatif legislator? Artinya mereka cuma bisa nyoret ya? Iya, mereka cuma berwenang membatalkan norma yang melanggar UUD, bukan ngerancang istilah birokrasi yang baru. Kalau hakim sampai ngabulin permohonan yang redaksinya serampangan gitu, yang ada malah nggak nyelesain masalah PPPK. malah nyiptain kekacauan interpretasi baru di lembaga-lembaga daerah yang harus ngejalanin aturannya. Pusing pasti kepala daerah bacanya. Nah, semua rentetan teguran prosedural ini pada akhirnya nganterin kita ke momen yang paling substansial di sidang pendahuluan itu. Momen di mana perdebatan langsung menusuk ke jantung masalahnya. Majelis hakim nggak cuma bongkar format dokumen yang berantakan, tapi mereka langsung mempertanyakan filosofi eksistensi dari sistem PPPK ini. Hakim nyali konsep kausal verbannya. Hubungan kausalitas atau sebab akibat dari kerugian yang diklaim sama pemohon. Ini bagian favorit saya dari transkripnya. Logikanya Prof. Saldisra di sini tuh pragmatis banget soal tata negara. Intisari pertanyaannya gini, pas Anda mendaftar jadi PPPK, Anda kan baca syaratnya dong. Anda ngikutin proses seleksinya. Terus Anda secara sadar nandatangani perjanjian yang jelas-jelas nyantumin kalau ini tuh posisi kontrak. Ada batas waktunya. Semuanya udah transparan di depan. Nah, terus pertanyaannya, gimana mungkin sebuah kerugian konstitusional itu lahir dari sebuah aturan undang-undang kalau akar masalahnya aja berawal dari pilihan sadar yang Anda buat sendiri? Hakim pakai analogi yang menarik banget buat ngejelasin ini. Analogi pilkada ya? Iya,
Bayangin ada calon kepala daerah ikut pilkada. Dia tahu persis masa jabatannya cuma 5 tahun. Udah aturan mainnya gitu dari awal. Nah, nggak logis kan kalau setelah dia terpilih, terus dia ngerasa kinerjanya luar biasa bagus, tiba-tiba dia ngegugat undang-undang pilkada biar jabatannya jadi seumur hidup. Makanya, paradoks itu yang dilempar sama hakim ke kuasa hukum FAN, di mana kerugian yang diciptakan negara kalau parameter batasannya udah Anda setujuin dari hari pertama Anda ngelamar kerja. Argumen hakim ini emang punya bobot rasionalitas yang tinggi banget. Sangat tinggi. Tapi, bentar, sebagai pihak yang lagi nyoba bedah semua perspektif, saya harus ngasih sedikit pushback nih, nanya hal yang kritis. Silakan. Apakah cuma gara-gara seseorang itu nyetujuin sebuah kontrak di awal karir, yang mana mungkin dia tanda tangan karena desakan ekonomi atau emang nggak ada pilihan kerja lain, berarti dia kehilangan hak fundamentalnya buat mempertanyakan keadilan dari sistem kontrak itu di kemudian hari. Pertanyaan yang bagus. Terutama kalau seiring berjalannya waktu, implementasi kontraknya ini terbukti nyiptain kesenjangan sosial yang parah, ngelanggar prinsip kesetaraan. Bukannya konstitusi itu justru harusnya ngelindungin warga negara dari sistem yang perlahan-lahan berubah jadi eksploitatif. Hal ini memunculkan pertanyaan penting soal ranah hukumnya. Inilah yang ngebedain sengketa kontrak perdata antara dua orang biasa sama sengketa ranah hukum administrasi negara. Bedanya di mana tuh? Konstitusi emang bisa ngevaluasi sistem, tapi buat ngeruntuhin sebuah sistem birokrasi negara yang udah didesain sama pembuat undang-undang, Anda itu butuh argumen yang lebih kuat dari sekedar merasa tidak adil. Nggak cukup cuma bawa perasaan insecure ya? Nggak cukup, Anda dituntut untuk membongkar landasan filosofisnya. Makanya hakim ngedesak pemohon, sebelum Anda minta status PNS dan PPPK ini disamain, Anda harus bisa ngejelasin secara akademis dan sosiologis kenapa negara sejak awal bikin dua skema yang beda ini. Maksudnya, negara kan nggak mungkin ya, bangun tidur, terus ngopi, tiba-tiba mutusin, bikin dua jenis pegawai negeri hari ini, tanpa ada alasan operasional yang jelas. Pasti ada desain besarnya, entah itu buat jaga fleksibilitas birokrasi, atau buat ngontrol pembengkakan beban pensiun yang dibayar negara tiap tahun. Atau mungkin emang buat ngerekrut tenaga profesional yang skillnya cuma dibutuhin buat proyek jangka pendek. Nah, hal-hal fundamental itulah yang sama sekali luput dijelaskan di dokumen pemohon. Mereka cuma fokus di kerugiannya aja. Iya. Falsafah tata kelola kedua sistem ini sengaja dibuat beda. Kalau MK asal hapus aja klausul masa kontrak berakhir buat PPKP tanpa kajian panjang, hakim khawatir itu malah menghancurkan tatanan birokrasi secara keseluruhan. Biar Anda yang dengerin bisa ngebayangin ya, ini tuh persis kayak Anda nyewa arsitek buat rumah Anda. Gimana tuh analoginya? Anda minta arsiteknya ngerobohin dinding gede yang misahin dapur sama ruang tamu. Karena Anda ngerasa, ini ruangannya sempit banget, batasin pergerakan kalau lagi masak. Terus arsiteknya harusnya ngapain? Arsitek yang pinter nggak bakal langsung ngambil palu godam terus ngancurin dindingnya kan? Dia bakal ngecek cetak biru bangunannya dulu. Jangan-jangan itu dinding penopang utama. Nah, kalau dinding itu ternyata struktur utama yang nahan lantai 2, terus Anda maksa dirobohin karena pengen ruangannya lega, ya seluruh rumahnya bisa ambruk. Hakim konstitusi kita ini lagi bertindak persis kayak arsitek tadi. Mereka butuh jaminan dari pemohon, kasih saya argumen akademis, buktiin kalau nyamain PPK sama PNS, ini nggak bakal bikin atap birokrasi negara kita ikutan runtuh. Beban pembuktian dalam menguji undang-undang itu emang super berat. Nggak cukup datang ke MK terus bilang, saya dan ribuan teman saya dirugikan nih. Anda harus demonstrasiin kalau pembuat undang-undang itu udah keliru nafsirin konstitusi dan solusi yang Anda bawa itu jauh lebih aman buat ekosistem hukum yang udah ada. Betul sekali. Sesi pembedahan materi kali ini benar-benar ngebuka lapisan realitas yang sering banget tenggelam di balik headline berita soal demo pegawai honorer ya. Iya, ceritanya ternyata jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Ini bukan sekedar perkara ada sekelompok guru yang pengen naik jabatan atau minta kontraknya diperpanjang otomatis. Diskusi kita hari ini nunjukin betapa susahnya nguji sebuah produk hukum di pengadilan. Butuh legal standing yang nggak bisa dibantah. Butuh pemahaman mendalam soal sejarah undang-undang itu dirumuskan. Dan butuh ketajaman analisis buat membedah rasionalitas tata negara. Nggak bisa modal semangat doang. Persidangan ini ngasih cermin realitas yang keras ya, buat siapa aja yang lagi merjuangin perubahan sistemik. Punya niat mulia dan ngerasa ada di pihak yang benar itu emang bahan bakar yang bagus. Tapi bahan bakar itu nggak bakal pernah bisa menangin persidangan di level konstitusional.
Gak bakal. Argumen Anda harus disusun dengan presisi tingkat tinggi, matuhin semua aturan main yang rigid, dan harus bisa jawab pertanyaan dampaknya ke negara itu bakal kayak gimana. Ini update di akhir transkrip sidangnya ya. Majelis hakim itu ngasih tenggat waktu yang super ketat buat kuasa hukum Fine. Mereka dikasih 3 opsi kan? Iya, opsi pertama, mereka nekat lanjutin perkara tanpa perbaikin dokumennya. Tapi risikonya permohonan bisa langsung ditolak. Opsi kedua, mereka tarik aja permohonannya buat disusun ulang pelan-pelan buat masa depan. Terus opsi ketiganya? Opsi ketiga, mereka harus serahin semua dokumen perbaikan dalam waktu 14 hari kerja. Batas waktunya itu jatuh pada tanggal 25 Maret 2026, tepat pukul 12 siang. Wah, kalau kita lihat kalender hari ini, tenggat waktu tuh udah lewat ya. Udah lewat. Dan kita masih disisain misteri. Entah ke-8 pengacara itu berhasil ngerajut ulang argumen mereka dengan tingkat kecerdasan yang dimauin hakim, atau dinding prosedur hukum ini emang masih terlalu tebal buat ditembus. Apapun hasil akhirnya nanti, proses persidangan ini bakal kecatat sebagai momen penting dalam evolusi hukum tenaga kerja sektor publik di Indonesia. Hakim tuh kayak lagi nguji seberapa jauh batas toleransi birokrasi kita bisa diregangkan demi pemerataan hak. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat Anda semua renungkan, sesuatu yang rasanya melampaui batas ruang sidang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Apa itu? Gini, kalau pada akhirnya pengadilan tertinggi ini ngebuktihin kalau mereka lebih milih prioritasin stabilitas sistem administrasi sama anggaran negara di atas kesetaraan nasib pekerja di lapangan, apakah kita ini lagi ngelihat sebuah pola masa depan yang nggak bisa kita hindari lagi? Masa depan yang seperti apa maksudnya? Masa depan di mana status karyawan tetap dengan jenjang karir yang stabil itu bakal pelan-pelan cuma jadi artefak sejarah yang mewah. Dan kita semua, entah Anda kerja buat negara atau swasta, lagi digiring masuk ke era di mana kita ini ya cuma bakal jadi pekerja kontrak seumur hidup. Wah, itu prospek yang lumayan bikin merinding sih. Jadi apa makna dari semua ini bagi masa depan pekerjaan kita? Terima kasih buat Anda yang udah ikut membedah materi yang luar biasa rumit tapi menarik ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.